Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu nasab. Ya, jadi nasab ini adalah suatu keadaan yang ditujukan untuk kata-kata yang menempati kedudukan tertentu seperti maf'ul bih atau objek dalam suatu kalimat. Jadi semua kata yang berkedudukan sebagai objek maka akan berada dalam kondisi nasab. Ya. Jadi kalau tadi subjek dia harus rofa, nah kalau objek, nah dia harus nasab di sini. Nah, jika suatu kata telah kita tetapkan dengan kondisi nasab, maka kata tersebut hanya boleh diberi perubahan akhir sesuai dengan tanda-tanda yang dimiliki oleh nasab. Tanda nasab itu apa aja? Di sini ada fathah, ya. Kemudian ada alif, ya, ada kasroh, ya, ada iya, dan ada hadzaf nun. Nah, jadi ada 5 buah tanda untuk nasab. Nah, kita ulangi ya. Jadi objek ya, kalau ada kata berkedudukan sebagai objek maka dia harus nasab. Maka kalau sudah nasab, dia hanya boleh memiliki tanda sesuai dengan tanda-tanda yang dimiliki oleh nasab. Tanda nasab itu ada fathah, ya, ada alif, kasrah, ya, dan hadzaf nun. Sehingga kalau kata tersebut sebagai objek atau maf'ul bih, maka tidak boleh diberi harokat dhammah. Ya, kita ulangi. Ya, jadi kalau ada kata berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek, tidak boleh diberi dhammah. Kenapa? Karena nggak ada dhammah di tanda nasab. Tanda nasab itu hanya ada fathah, ya, atau alif, atau kasroh, atau ya, ataupun hadzaf nun untuk hafal khamsah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ada kedudukan kata lain yang harus nasab juga. Ya, tidak hanya objek aja, tidak ada maf'ul bih aja, ya, tapi sengaja kita cantumkan hanya satu di sini biar kita paham cara mempelajari materi ini sehingga kalau kita udah paham cara memahaminya, maka akan gampang kita terapkan pada kedudukan yang lainnya. Taib. Ya, kita lanjutkan. Jadi kalau sebuah kata berkedudukan sebagai objek ya, objek harus nasab, maka dia harus memiliki tanda yang pertama fathah untuk kata yang bentuknya isim mufrad. Ya. Jadi sehingga kalau ada kata kita ingin membuat sebuah kalimat misalkan, ya, di kalimat itu ada sebuah objek yang bentuknya isim mufrad, maka kita harus menggunakan fathah. Ya, misalkan ada kata kitaban, kitabin, kitabun. Nah, ini kan semuanya isim mufrad. Ya, kita tuliskan di sini ada kitaban, ya. Nah, ada kitabin sama ada kitabun. Nah, kita ingin membuat isim mufrad ini menjadi suatu kalimat yang kalimatnya ini si dianya ini ya si kitaban, kitabin, kitabunnya ini berkedudukan sebagai objek. Ya, karena dia isim mufrad, maka tanda atau perubahan akhir yang kita pilih adalah yang kitaban. Ya, yang kitaban ini. Kenapa harus kitaban? Karena kata jika berbentuk isim mufrad dan dia sebagai objek, tandanya harus fathah, ya. Bagaimana kalau jamak taksir? Ya, jamak taksir itu kan ada 3 juga ya. Misalkan kata kutuban, kutubin, kutubun. Nah, maka yang kita pilih juga fathah yaitu kutuban. Nah, ini ada fiil ya, fiil kita skip terlebih dahulu. Ada asmaul khamsah tadi ya, ada abaka, abuka, abika. Nah, untuk kata yang berkedudukan sebagai objek, maka kita pilih yang ada alifnya yaitu abaka. Ya, jamak muannas salim. Misalkan ada muslimatun dan muslimatin. Mana yang kita pilih? Ya, kasroh yaitu muslimatin. Nah, kemudian ada ya ini musanna ya. Contohnya ada kata kitabani sama kitabaini. Mana yang kita gunakan untuk objek? Yang kita gunakan adalah yang ya yaitu kitabaini. Ya, dan ada jamak mudzakkar salim. Misalkan kata muslimuna sama kata muslimina. Mana yang kita gunakan untuk objek? Nah, yang kita gunakan adalah yang muslimina. Baik ya, adapun hadzaf nun ini khusus untuk af'al khamsah yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.